Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa Markas Inayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali dipertemukan dalam majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keistiqomahan dan juga kemudahan untuk mengamalkan setiap apa yang kita pelajari dalam kehidupan kita. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada istri-istrinya yang mulia, para sahabat, baik dari kalangan Muhajirin dan Ansar, dan semoga curahan rahmatnya senantiasa meliputi kita semua, umatnya yang senantiasa mengikuti jejak sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pemirsa Markas Inayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali melanjutkan kajian kita tentang silsilah biografi Ummahatul Mukminin, yang tidak lain dan tidak bukan mereka adalah 11 istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang suci dan mulia. 11 istri yang bakal menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga kelak. Alhamdulillah kita telah selesai menjelaskan ya sedikit banyak tentang biografi ataupun keistimewaan dan keutamaan dari 4 istri Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelumnya, baik itu Khadijah radhiyallahu taala anha, kemudian Saudah bintu Zam'a, kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian yang keempat Hafsah bintu Umar radhiyallahu taala anhunna jami'an, dan sampailah kita ke istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kelima, yaitu Zainab bintu Jahshin radhiyallahu taala anha. Nama beliau adalah Zainab bintu Jahshin. Sebelumnya nama beliau adalah Barrah, ya. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengganti nama Barrah ini dengan Zainab. Ya, alasannya karena nama Barrah itu mengandung unsur pujian terhadap diri sendiri. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tuzakku anfusakum." Janganlah kalian memuji diri kalian sendiri. Wa a'lamu biman ittaqa. Sungguhnya Allah lah yang paling tahu siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Dan memang ada beberapa sahabiat, bahkan sahabat, ya, yang nama mereka itu diganti oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena dua hal. Yang pertama karena عفوا شرطة بس لعلنا نبدأ بزينب بنت جحش. نسيت يعني، أعددت لزينب بنت جحش. طيب، نعم. Ya, dan memang ada beberapa sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk juga sahabiat yang nama-namanya itu diganti oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena dua alasan. Yang pertama karena namanya itu mengandung makna yang buruk, ya, seperti ada yang namanya huzn, ya, artinya kesedihan, kemudian diganti oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi sahal. Ya, atau alasan kedua karena nama itu mengandung pujian terhadap diri sendiri, ya. Dan tadi kita sudah sebutkan alasannya.
termasuk nama Barroh. Ya, Barroh itu artinya orang yang terpuji, ya, orang yang terpuji, ya. Dan karena itu mengandung pujian terhadap diri sendiri, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merintahkan untuk diganti dengan Zainab. Kunyah beliau adalah Ummul Hakam, dan Zainab bintu Jahsyin ini adalah satu-satunya istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki hubungan kerabat, karena beliau adalah sepupu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena Zainab itu ibunya adalah bibi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau tantenya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Umaymah bintu Abdul Muttalib. Beliau radhiyallahu taala anha lahir di Mekah, ya, pada tahun 33 sebelum hijrah, ya, sebelum hijriah, ya. Dan dia termasuk salah satu sahabiat yang masuk Islam di awal-awal keislaman, bahkan juga termasuk yang hijrah di awal-awal. Baik. Sebelum Zainab bintu Jahsyin radhiyallahu taala anha menikah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah istri dari Zaid bin Harithah. Siapa Zaid bin Harithah? Zaid bin Harithah ini adalah bekas budak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimerdekakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus anak angkatnya, ya, sebelum Islam. Artinya sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat sebagai Rasul. Ya, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dihadiahkan budak oleh ibunda Khadijah, ya, ini Zaid bin Harithah ini. Kemudian setelah itu Nabi SAW merdekakan, ya, tidak sampai di situ. Kemudian Nabi SAW mengangkatnya sebagai anak angkat, ya, atau dalam bahasa kita adalah diadopsi sebagai anak. Nah, tradisi yang tersebar di masyarakat Mekah pada saat itu bahwa anak angkat itu sama seperti anak kandung dalam setiap hukumnya, entah itu dalam hal warisan, kemudian juga dalam masalah mahram. Artinya tatkala Zaid bin Harithah ini kalau menikah dengan seorang wanita, ya, kemudian menceraikannya, maka tidak boleh bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menikahi mantan istri anak angkatnya tersebut, ya. Karena kenapa? Karena mereka menganggap anak angkat itu sama dengan anak kandung, ya. Bahkan Zaid bin Harithah ini, ya, Zaid bin Harithah ini karena saking dekatnya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian diangkat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai anak angkat, ya, maka orang-orang masyarakat Mekah pada saat itu memanggilnya dengan Zaid bin Muhammad, ya, Zaid bin Muhammad, bukan Zaid bin Harithah. Zaid bin Muhammad artinya Zaid anaknya Muhammad. Maka tatkala Islam datang, ya, Allah ingin menghapus tradisi ini. Ya, terutama dua hal yang tadi. Yang pertama, memanggil anak angkat dengan menisbatkannya kepada ayah angkat, ya, Zaid bin Muhammad. Kemudian yang kedua adalah anggapan mereka bahwa anak angkat atau mantan istri anak angkat tidak boleh dinikahi oleh ayah angkat. Dua hal ini ingin dihapus oleh Islam. Maka untuk yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ud'uhum li'abaihim. Ya. Kalau kalian memanggil seseorang, ya, maka nisbatkanlah dia kepada ayah kandungnya. Kalau contohnya Zaid bin Harithah, maka panggilnya Zaid bin Harithah. Jangan panggil Zaid bin Muhammad. Maka tatkala ayat ini turun, orang-orang yang sebelumnya memanggil Zaid bin Muhammad itu kemudian memanggil Zaid bin Harithah. Nah, tinggal anggapan yang kedua, ya. Jadi anggapan yang pertama ini sudah selesai, kemudian tinggal anggapan yang kedua, yaitu larangan bagi
ayah angkat untuk menikahi mantan istri anak angkatnya. Nah, dan ternyata jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa uh, Allah ingin menghapus tradisi ini. Dengan cara apa? Kelak Zaid bin Harithah, ya, itu akan bercerai dengan Zainab bintu Jahsyin. Ya. Lalu kemudian setelah selesai masa iddahnya, ya, yang akan menjadi suami selanjutnya Zainab bintu Jahsyin adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Hanya saja wahyu ini hanya berupa informasi yang hanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja yang tahu. Ya. Belum dalam bentuk ayat. Maka Masya Allah, ya, tak lama kemudian setelah Nabi SAW diberikan informasi tersebut, Zaid bin Harithah datang kepada Nabi Muhammad SAW. Zaid ingin konsultasi kepada Nabi SAW terkait masalah keluarga. Ya, yang ternyata inti daripada curhatan Zaid itu adalah saya tidak bisa lagi untuk serumah dengan Zainab bintu Jahsyin. Artinya beliau ingin cerai dengan Zainab bintu Jahsyin. Ya. Rasulullah SAW tidak begitu kaget karena Rasul sudah tahu, sudah diinformasikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam justru memerintahkan Zaid bin Harithah untuk sabar. Ya. Nabi mengatakan, amsik alaika zaujak, ya, bertahanlah dengan istrimu, sabar dengan dia. Ya, ya begitulah perempuan. Mungkin ada hal-hal yang sebelum engkau menikah engkau tidak menyangka akan terjadi. Setelah menikah ternyata engkau dapat istrimu seperti itu, ya sabar. Ya, amsik alaika zaujak wattaqillah, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata ya sebagaimana yang telah diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Zaid bin Harithah tetap saja bersikukuh untuk cerai, ya, untuk cerai dan mengakhiri rumah tangganya bersama Zainab bintu Jahsyin radhiyallahu taala anha. Ya. Dan kata para ulama, ya, tujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya memerintahkan Zaid untuk tetap bertahan bersama Zainab itu adalah untuk menguji apakah betul-betul Zaid ini sudah tidak mau lagi dengan Zainab atau tidak. Tapi ternyata, ya, takdir Allah Subhanahu Wa Taala, ya, memang benar bahwa Zaid, ya, akan bercerai dengan Zainab binti Jahsyin radhiyallahu taala anha. Ya. Nah, setelah Zaid bin Harithah bercerai dengan Zainab binti Jahsyin, kemudian Subhanahu wa taala, ya, memerintahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk menikah dengan Zainab binti Jahsyin. Ya. Bahkan yang menjadi macomblang, ya, itu adalah Zaid bin Harithah sendiri. Apakah Rasulullah SAW perintahkan kepada Zaid, ya, datang kepada Zaid bin Jahsyin menginformasikan bahwasanya Rasulullah SAW ingin menikahinya. Ya, sampai kemudian Zainab meminta waktu untuk istikharah, ya, lalu kemudian, ya, Allah Subhanahu Wa Taala menikahkan antara Rasulullah SAW dan Zainab bintu Jahsyin. Nah, peristiwa ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Ahzab ayat 37, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id taqulu lil ladzi an'ama Allahu 'alaihi wa an'amta 'alaihi amsik 'alaika zawjak." Dan ingatlah wahai Muhammad tatkala engkau mengatakan kepada Zaid bin Harithah, orang yang an'ama Allahu 'alaihi, orang yang Allah berikan nikmat Islam, wa an'amta 'alaihi, dan orang yang engkau bebaskan. Dulu seorang budak tapi engkau bebaskan.
Apa yang kau katakan kepada Zaid? Amsik alaika zaujak. Ya, tetaplah bertahan bersama istrimu, yaitu Zainab. Wattaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tukhfi fi nafsika mallahu mubdih. Ya, tapi engkau menyembunyikan sesuatu dalam dirimu yang kelak Allah Subhanahu wa taala akan tampakkan. Apa itu? Meskipun Rasulullah SAW sudah tahu bahwasanya kelak Nabi SAW akan menikahi Zainab bintu Jahsyin, tapi Nabi SAW enggan untuk memberitahukannya sampai turun ayat ini. Ya. Kenapa Nabi SAW enggan untuk menginformasikan wahyu tersebut? Karena takhshan nas. Nabi SAW itu khawatir dengan apa kata orang. Kalau saya menikah dengan Zainab bintu Jahsyin, ya, nanti apa kata orang? Oh, Muhammad menikah dengan uh, uh, mantan istri anak angkatnya, ya. Dan bagi mereka menikahi mantan istri anak angkat itu sama saja dengan menikahi mantan istri anak kandungnya. Wallahu ahaqqu an takhsha. Padahal Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk kita takuti, ya. Hukum Allah Subhanahu wa taala yang berlaku, itulah yang harus kita hormati, ya. Falamma qada Zaidun minha wa tara. Maka kemudian setelah Zaid, ya, selesai atau setelah Zaid menceraikan Zainab dan Zainab selesai masa iddahnya, zawwajnakaha, maka kami sendiri, kata Allah Subhanahu wa taala, yang menikahkanmu dengan Zainab. Ya, jadi kalau biasanya seorang itu menikah, ya, dengan rukun-rukun berupa wali, kemudian juga ada saksi, ya, kemudian ada maharnya, ya, maka khusus Zainab bintu Jahsyin, beliau menikah tanpa itu semua, tanpa wali, tanpa saksi, tanpa mahar. Karena kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala langsung yang menikahkan antara keduanya. Tujuannya untuk apa? Likai la yakuna 'alal mu'minina haraj. Hikmahnya, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah supaya untuk menghapus tradisi atau keyakinan adopsi anak, bahwa anak angkat itu sama dengan anak kandung, bahwa tidak mengapa seorang ayah angkat itu menikah dengan mantan istri anak angkatnya, ya. Wa kana amrullahi maf'ula, ya, dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala pasti berlaku. Baik, pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan sebutkan beberapa keutamaan atau keistimewaan dari Ibunda Zainab bintu Jahsyin radhiyallahu taala anha, baik dalam Al-Qur'an maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum khiyaratu min amrihi." Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak pantas bagi seorang mukmin dan mukminah apabila Allah Subhanahu wa taala tetapkan suatu hukum, ya, kemudian dia masih pikir-pikir, dia masih punya pilihan lain, tidak pantas, ya. Nah, kata sebagian ulama mufassirin, ya, bahkan mayoritas ahli tafsir mengatakan bahwa sebab nuzul dari ayat ini adalah pernikahan Zainab bintu Jahsyin dengan Zaid bin Harithah. Kita tahu bahwasanya Zaid bin Harithah ini adalah bekas budak, ya, bekas budak, bahkan perawakannya itu tidak setampan sahabat-sahabat yang lain. Sedangkan Zainab bintu Jahsyin itu adalah wanita terpandang yang memiliki perawakan yang cantik. Nah, ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan atau ingin menjodohkan antara Zaid dengan Zainab. Pertama, mendapatkan informasi tersebut, Zainab tidak setuju. Bahkan saudara Zainab, Abdullah bin Jahsyin, juga tidak setuju. Karena kenapa? Masa saya sebagai wanita terpandang, wanita Quraisy, ya, wanita Quraisy, berdarah Quraisy, kemudian juga dari keluarga yang terpandang, dijodohkan dengan Zaid bin Harithah yang bekas budak. Mereka tidak mau awalnya, ya. Tapi setelah turun ayat ini,
Ya. Setelah turun ayat ini, bahwa ini adalah perintah Rasulullah SAW, Zainab bintu Jahsyin dan juga saudaranya Abdullah bin Jahsyin, ya, sami'na wa ata'na. Mereka kemudian taat, ya, kemudian menerima lamaran dari Zaid. Karena kenapa? Karena itu bukan hanya sekedar lamaran, tapi juga perintah Rasulullah SAW. Ini menunjukkan kuatnya keimanan Zainab bintu Jahsyin radhiyallahu taala anha. Kemudian jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, keutamaan yang kedua adalah tadi kita sudah sebutkan bahwa uh, Zainab bintu Jahsyin adalah satu-satunya wanita yang menikah tanpa wali, tanpa saksi, tanpa mahar. Karena kenapa? Karena yang menikahkannya dengan Rasulullah SAW adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala langsung, min fawqi sab'i samawat, dari atas langit yang memiliki tujuh lapis, ya. Bahkan hal ini selalu disebut-sebut oleh Zainab bintu Jahsyin, dan beliau selalu banggakan di hadapan istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau mengatakan zawajakunna ahalikunna. Ya, kalian wahai istri-istri Nabi, ya, baik itu Aisyah, Sauda, Hafsah dan lainnya, kalian dinikahkan oleh wali kalian, oleh ayah kalian. Ya, adapun aku, zawajani Allah Ta'ala min fawqi sab'i samawat. Adapun aku dinikahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Istri-istri Nabi SAW yang lain terdiam. Mau dibantah apa? Karena memang itu faktanya, ya. Bahkan Zainab sendiri, ya, itu pernah mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya ingin sebutkan kepada engkau tiga hal istimewa yang itu hanya ada pada diriku dan tidak ada pada istri-istrimu yang lain. Apa itu? Yang pertama adalah jadi wajaduka wahid. Ya. Kakekmu yaitu Abdul Muttalib, kita satu kakek, yaitu Abdul Muttalib. Dan sekali lagi kita katakan bahwasanya satu-satunya istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki kekerabatan terdekat dengan Rasulullah SAW yaitu Zainab bintu Jahsyin. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah wa anni ankahanikallahu minas sama. Kedua adalah Allah Subhanahu wa taala menikahkanku denganmu dari atas langit. Ini Allah Subhanahu wa taala yang langsung menikahkan kita berdua. Kemudian yang ketiga ada wa anna safir Jibril alaihissalam, ya, yang menyebarkan undangannya, yang memberikan informasi pernikahan kita, ya, itu bukan siapa-siapa, Jibril alaihissalam. Jibril alaihissalam. Ya. Kemudian keutamaan selanjutnya adalah ayat tentang hijab, ya, ayat kewajiban hijab, ya, itu turun pada saat, ya, acara pernikahannya Nabi SAW bersama Zainab. Ya. Kan acara pernikahan itu kan walimah itu kan Nabi SAW mengundang, ya, sahabat-sahabatnya. Nah, ketika itu pula, ya, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat tentang hijab. Wa idza sa'altumuhunna fas'aluhunna min wara'i wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Wahai para sahabat, wahai kaum muslimin, kalau kalian mau minta sesuatu kepada istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fas'aluhunna min wara'i hijab, maka mintalah, ya, di balik hijab, ya, di balik hijab. Maka sejak saat itulah para sahabat, ya, para istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjulurkan hijab mereka, ya, dan itu terjadi pada tahun ke-5 Hijriah, di bulan Dzulqa'dah. Selanjutnya keutamaan atau keistimewaan Zainab bintu Jahsyin radhiyallahu taala anha yang ada di sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah pujian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Zainab, bahwa Zainab adalah ahli sedekah, ya, dan wanita yang sangat dermawan, ya. Dan pujian itu tersingkap
nanti setelah Zainab bintu Jahsy meninggal. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW pernah mengatakan, wahai istri-istriku, kelak yang apa, asra'ukunna wafatan luhuqan bi, ya, atwakunna yadan. Yang paling pertama akan menyusulku pasca kematianku adalah siapa di antara kalian yang paling panjang tangannya. Artinya istri pertama yang akan meninggal setelah kematian Rasulullah SAW itu adalah istrinya yang paling panjang tangannya. Ya. Mendengar sabda itu, maka para istri-istri Nabi itu mereka mengukur tangan mereka di dinding. Ya, mereka lihat siapa yang paling panjang tangannya. Ternyata yang paling panjang tangannya itu adalah Saudah bintu Zam'ah. Jadi mereka kira bahwa kelak Saudah bintu Zam'ah ini yang akan meninggal duluan setelah Nabi SAW wafat. Tapi ternyata yang meninggal pertama setelah Nabi SAW wafat bukan Saudah, tapi Zainab bintu Jahsy. Nah, nanti setelah itu para istri Nabi SAW, ya, termasuk Aisyah, baru sadar, oh ternyata yang dimaksud Nabi bukanlah yang paling panjang tangannya secara fisik, tapi yang dimaksudkan oleh Nabi SAW adalah bahasa kiasan. Ya, bahasa kiasan panjang tangan artinya suka membantu, ya, kemudian dermawan, suka bersedekah, suka infak. Ya. Yang itu semua ada pada Zainab bintu Jahsy, bahkan beliau digelari dengan ma'wal masakin, tempat perginya orang-orang miskin. Artinya kalau orang miskin sedang butuh, mereka larinya kepada siapa? Pada Zainab bintu Jahsy radhiyallahu taala anha. Ya. Bahkan saking dermawannya Zainab bintu Jahsy, ya, beliau mengatakan, sesungguhnya aku telah menyiapkan kain kafanku. Ya, kalau nanti aku wafat, ya, dan Umar bin Khattab mengirimkan kain kafan untuk aku dikafankan di kain tersebut, maka apa kata beliau? Maka sedekahkan kain kafan tersebut. Ya, sedekahkan kain kafan tersebut. Karena apa? Karena aku sudah punya kain kafan sendiri. Ya, itu saking dermawannya, ya, Zainab bintu Jahsy. Bahkan ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menjadi khalifah, dan di antara kebiasaannya adalah memberikan bagian-bagian tersendiri, ya, itu secara rutin diberikan kepada ummahatul mukminin, kepada istri-istri Nabi yang masih wafat, yang masih hidup, termasuk Zainab bintu Jahsy. Zainab menolak, ya. Zainab menolak. Bilang, ini apa? Ini bagianmu, wahai ummul mukminin. Bilang, saya tidak mau. Masih banyak orang, saya rasa istri-istri Nabi yang lain yang lebih berhak daripada saya. Ya. Kalaupun saya harus menerimanya, maka saya infakkan semuanya. Ya. Kalaupun saya harus menerimanya, maka saya infakkan semuanya untuk orang-orang miskin. Ya. Kan beliau ketika wafat, ya, tidak meninggalkan seripun dinar ataupun dirham. Radhiyallahu taala anha. Ya. Di antara keistimewaan juga yang juga menjadi testimoni Aisyah radhiyallahu taala anha adalah beliau adalah wanita yang sangat taat, kemudian sangat bertakwa, kemudian juga sangat wara, ya, sangat hati-hati, terutama dalam masalah kehormatan kaum muslimin atau muslimat yang lainnya. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, wa kanat tusamini minhunna fil manzila inda Rasulullah SAW. Ya, Aisyah mengatakan bahwasanya di antara sekian banyak istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang saya rasa yang paling setara dengan saya atau selevel dengan saya kedudukannya di mata Rasulullah SAW itu adalah Zainab itu Jahsy. Ya. Tahu bahwasanya wanita yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW itu adalah Aisyah. Nah, Aisyah mengatakan orang yang selevel denganku itu, ya, atau yang rivalku, yang selevel denganku itu adalah Zainab bintu Jahsy. Kenapa?
lam ara imra'atan qad khairan fid dini min Zainab. Ya, saya tidak pernah melihat wanita yang sangat taat dalam agama ya, melainkan Zainab. Wa atqalillah. Beliau adalah wanita yang sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa asdaqa haditsan, yang paling jujur tutur katanya. Wa awsalir rahim, yang paling gemar menjaga silaturahim. Wa a'zam shadaqah, yang paling jor-joran dalam sedekah. Ya. Wa ashaddu ibtilaan li nafsiha fil amal alladhi tasaddaqa bihi wa taqarraba bihi ila Allah taala. Dan yang paling ringan untuk bersedekah dari hasil kerjanya sendiri. Jadi Zainab bintu Jahsy ini adalah wanita yang terampil, ya, yang bisa menghasilkan uang, ya, yang punya penghasilan sendiri. Karena apa? Karena tangannya terampil, dia bisa menyimak kulit hewan, kemudian dia bisa membuat sesuatu yang kemudian itu dijual. Nah, hasil dari jualannya tersebut dia sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan kata Aisyah bahwasanya Zainab bintu Jahsy adalah orang yang sangat wara, yang sangat menjaga kehormatan kaum muslimin atau muslimat yang lainnya. Hal itu terbukti tatkala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa haditsatul ifk, ya, kisah viralnya hoax bahwasanya Aisyah itu berselingkuh dengan sahabat Nabi SAW yang bernama Safwan bin Mu'attal, ya. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Zainab, wahai Zainab, apa pendapatmu tentang Aisyah? Selama ini bagaimana engkau bermuamalah dengan Aisyah? Maka apa kata Zainab bintu Jahsy di saat sebagian atau banyak orang yang sudah suudzon dengan Aisyah? Ya, apa kata Zainab bintu Jahsy? Ya Rasulullah, ahmi sam'i wa basari. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku menjaga pendengaran dan penglihatanku. Aku jaga telinga dan mata. Ma alimtu illa khairan. Selama aku berinteraksi dengan Aisyah, ya, berteman dengan Aisyah, ya, yang aku tahu darinya hanyalah kebaikan. Yang aku tahu darinya hanyalah kebaikan. Ya, artinya tidak mungkin Aisyah radhiyallahu taala anha selingkuh, ya. Padahal kalau kita lihat, ya, istri Nabi itu jamaah sekalian itu terbagi jadi dua kubu. Ya, jadi persaingan antara istri-istri Nabi itu adalah persaingan personal dan ada persaingan antar kelompok. Ya, antar kelompok maksudnya para istri Nabi itu terbagi menjadi dua kubu. Ada kubu Aisyah, dan termasuk dalamnya Hafsah, ada Saudah, dan ada kubu Zainab bintu Jahsy, termasuk di dalamnya Ummu Salamah. Ini artinya saingan antara dua kelompok ini. Meskipun ada persaingan antara dua kubu istri Nabi SAW, tapi itu tidak membuat Zainab bintu Jahsy untuk tetap memuji Aisyah, ya, kemudian membela kehormatannya. Tapi jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, itu diantara beberapa keistimewaan Zainab bintu Jahsy, dan tentunya masih banyak yang lainnya, tapi kita sebutkan sebagiannya saja. Dan sebagaimana manusia biasa, ya, Zainab bintu Jahsy radhiyallahu taala anha wafat, ya, meninggal dunia pada tahun pada tahun ke-20 Hijriah, ya. Tahun ke-20 Hijriah di masa kekhilafan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. Dan pada saat itu beliau berumur 53 tahun. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat dan kita bisa mengambil pelajaran dari biografi dan kisah hidup dari Ibunda Sayyidah Zainab bintu Jahsy adapun Zainab bintu Khuzaimah, ya, insyaallah pada pertemuan selanjutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.